Setiap hari aku belajar, bukan untuk memahami. Aku belajar supaya tidak dimarahi. Tumben lo gak telat. Belajar itu proses, bukan perlombaan. Kalau aku pelan, apa aku gagal? Namaku Ayla Nadira Haifa. Umurku 19 tahun. Di rumah ada ibuku Julia, keras, perfeksionis. Baginya nilai adalah segalanya. Setiap kesalahanku terasa besar. Setiap usaha sering tidak cukup. Di sekolah ada Dimas, teman sekelas yang selalu kompetitif. Setiap komentar, setiap tatapannya membuatku merasa tertinggal. Tapi ada Rain, sahabatku. Dia hadir tanpa menuntut. Bersamanya aku bisa diam, tanpa dihakimi, tanpa merasa salah. Ini rumahku, ini kampusku, ini hidupku. Dan aku belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Ayla, bangun! Jam segini masih tidur. Mau jadi apa kamu? Iya, Ma. Kamu ya? Belajar capek. Hasilnya gitu-gitu aja. Coba kamu fokus. Jangan alasan aja. Aku fokus, aku cuma capek. Belajar seharusnya bikin paham, tapi buat aku belajar cuma soal bertahan. Nanti pulang kuliah jangan keluyuran, langsung belajar. Ingat, masa depan kamu bukan main-main. Tumben lo gak telat. Di kampus, aku belajar supaya kelihatan baik-baik aja. Tapi di rumah, aku belajar supaya nggak dimarahin. Selamat pagi semuanya.
Soal nilai Bu, kalau misalnya nilainya bagus, belajarnya pasti berhasil. Nilai itu penting, tapi nilai itu bukan satu-satunya. Jadi, belajar itu adalah proses memahami. Kadang cepat, kadang juga lambat. Dan itu nggak salah. Kalau pelan, aku salah nggak ya? Nah, menurut Haifa gimana? Kalau menurut aku, belajar itu usaha ya Bu? Ya, usaha dan proses itu bukan perlombaan. Setiap mahasiswa punya cara belajar yang berbeda. Di mana secara umum ada 3 gaya belajar utama yang sering kita temui. Yang pertama itu ada visual. Nah, mahasiswa dengan gaya belajar visual ini lebih mudah memahami informasi melalui penglihatan. Biasanya mereka cepat paham kalau dilihatkan gambar, diagram, grafik, atau video. Bahkan mereka juga suka mencatat dengan warna-warni dan lebih cepat ingat materi jika melihat slide atau mind map. Kemudian selanjutnya ada gaya belajar auditori. Nah, tipe mahasiswa yang ini itu mereka belajar paling efektif lewat pendengaran. Seperti apa? Misalnya kayak mudah memahami materi dari penjelasan lisan, kemudian suka diskusi juga, suka tanya jawab, bahkan mereka mengingat materi itu dengan cara mendengarkan ulang atau menjelaskan kembali ke orang lain. Nah, mahasiswa auditori ini sering berkata, "Oh, aku paham setelah dosennya jelasin," karena mereka cepat mudah gitu memahami lewat pendengaran. Kemudian ada mahasiswa yang suka dengan gaya belajar kinestetik. Seperti apa itu kinestetik? Mereka itu belajar dengan cara melakukan secara langsung gitu. Misalnya apa? Sulit duduk diam terlalu lama gitu. Atau bahkan lebih paham saat praktis atau simulasi atau bahkan role play. Bagi mereka itu belajar bukan hanya mendengar atau melihat tapi langsung gitu, mengalaminya. Nah, jadi tidak ada gaya belajar yang paling benar atau paling pintar. Yang penting itu adalah kita coba mengenali cara belajar diri kita sendiri agar supaya proses belajar kita menjadi lebih efektif dan tidak menyiksa. Ya boleh, Haifa kenapa? Jadi gini Bu, Haifa itu kan ngerasa kalau misalkan ibu ngejelasin di papan tulis atau lagi ngejelasin biasa kayak nggak pernah masuk gitu materinya. Terus jadi bingung kan karena nggak paham. Terus karena di rumah juga aku sering nggak paham dan selalu disuruh dituntut untuk dapat nilai yang bagus. Aku jadi bingung gitu Bu, harus kayak gimana menanggapinya. Menurut Ibu harus gimana ya? Haifa, kadang yang membuat belajar terasa berat itu bukan materinya, tapi beban yang kita bawa. Nah, ketika seseorang tumbuh dengan tuntutan untuk selalu sempurna, otaknya lebih sibuk takut gagal daripada memahami pelajaran. Dalam psikologi, kondisi seperti ini sering membuat seseorang merasa tidak pernah cukup, padahal sebenarnya dia sedang berjuang. Kesempurnaan yang dipaksakan tidak membuat seseorang lebih pintar, Haifa. Yang ada, ia membuat seseorang takut salah. Padahal belajar itu justru butuh ruang untuk salah, bingung, dan bertanya. Nilai tidak menentukan nilai dirimu sebagai manusia. Dan kegagalan memahami materi hari ini bukan kegagalan sebagai anak, sebagai mahasiswa atau sebagai perempuan. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukan menjadi sempurna, tapi menjadi jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu butuhkan untuk belajar. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Haifa.
belajar, tapi aku selalu ngerasa aku selalu salah. Kamu nggak harus kuat kan? Di rumah, kalau aku pelan dikit aja, pasti aku selalu ngerasa gagal jadi anak. Tahu nggak? Kadang orang dewasa itu mengajar karena takut. Takut anaknya kenapa-napa, takut hidupnya susah, tapi mereka lupa kita juga manusia. Kalau aku manusia, kenapa rasanya aku harus sempurna terus? Ayo, pelan aja. Kamu nggak harus kuat hari ini kok. Selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Jam berapa ini? Kerja kelompok, Ma. Kelompok atau alasan? Aku juga belajar kok, Ma. Belajar? Nilai ulangan kamu turun. Itu hasil belajar kamu. Udah berusaha. Tarik nafas, jangan nangis, jangan salah lagi. Berusaha itu kelihatan dari hasil. Ibu capek, Haifa. Ibu udah kerja keras dan kamu malah santai. Tapi aku nggak Jangan jawab. Kalau kamu dari dulu nurut sama ibu, nggak akan kayak gini. Kalau aku diam, aku sakit. Kalau aku bicara, aku juga salah. Aku capek, Ma. Capek? Kamu bilang capek? Kamu masih muda loh. Aku capek, takut. Capek karena nggak pernah ngerasa cukup. Aku capek belajar cuma karena biar aku nggak dimarahin. Ibu kayak gini tuh karena ibu sayang. Kalau sayang, kenapa rasanya sakit banget, Bu? Karena dulu ibu diginiin, makanya ibu kuat. Aku bukan ibu. Ambil buku, belajar. Aku pengen banget belajar, tapi aku juga pengen nggak luka lagi. Hilang terus jadi satu. Biar di tapak kakimu halus dan kuat melaju. Biar dipeluk ibumu.
Aku bukan bodoh, aku cuma lelah. Aku ingin belajar tanpa takut, karena aku ingin, bukan karena aku harus. Cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mentara. Jalan panjang Mungkin belajar bukan soal jadi sempurna, tapi soal aku tetap bisa bertahan.